Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pesan pastoral hari ini terambil di dalam Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian dari ayat 4 sampai ayat 10 saja. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis, sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah gedung yang besar, gedung yang bersejarah di kota London, Inggris pada tahun 1901. Gedung ini merupakan salah satu bangunan yang sangat kokoh. Gedung teater Apollo ini sering digunakan untuk berbagai macam pertunjukan dan dihadiri begitu banyak pengunjung. Tetapi pada tahun 2013 terjadi sebuah kejadian yang tidak diduga-duga oleh banyak orang. Gedung teater Apollo ini dinilai sangat kuat, sangat besar, sangat kokoh, dengan desain 3 arsitek ahli bangunan terbaik. Tetapi pada tahun 2013 akhirnya rubuh dan mengakibatkan banyak orang mengalami luka-luka. Nah Bapak Ibu, ternyata sekuat dan sekokoh bangunan apapun dengan orang-orang yang sangat ahli tidak bisa memberikan jaminan perlindungan keamanan. Selanjutnya Bapak Ibu, pada tanggal 14 April 1912 ingat terjadi tragedi tenggelamnya kapal Titanic yang menewaskan ribuan orang. Kapal mewah dan kapal yang besar ini di masa itu dirancang oleh Thomas Andrew, yang merupakan arsitek sangat terkenal, sangat detail, dan hasil rancangannya pun sangat perfeksionis dan dinilai sangat kokoh, sangat kuat sekali. Thomas Andrew ini dengan sombong waktu wawancara berkata bahwa kapal yang dibuatnya ini sangat besar, sangat kuat. Bahkan dia mengatakan Tuhan sekalipun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Dia mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita tahu pada akhirnya kapal Titanic ini menabrak gunung dan akhirnya kapal ini tenggelam. Kita tahu bahwa begitu banyak orang yang meninggal. Bahkan Thomas Andrew pun meninggal. Nah, dari 2 kisah nyata yang bersejarah ini, kita diingatkan bahwa perlindungan dan keamanan sejati ternyata hanya ada di dalam Tuhan. Raja Daud di dalam Mazmurnya yang baru saja kita baca, di sana menulis Tuhan telah menjagai sejak dalam kandungan ibunya sampai masa tuanya. Di tengah peperangan dan ancaman musuh, Daud melihat Tuhan itu senantiasa menjagai dan melindungi dia. Sampai pada masa tuanya, Daud
masih mengalami pergumulan demi pergumulan yang susah dan membuat hidupnya berat. Dia masih dikejar banyak orang. Tetapi Daud di situ tahu bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Dia yakin Allah juga tidak akan melupakannya sampai di masa tuanya. Karena ada begitu banyak bukti pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan itu selalu menolong bahkan melindungi Daud. Daud percaya bahwa sampai masa tuanya pun Allah tidak pernah meninggalkannya. Karena itu Daud punya alasan untuk tetap bersorak-sorai dan memuji kesetiaan Allah di dalam hidupnya. Kita bisa baca Mazmur selanjutnya, di sana Daud mengatakan dia bersorak-sorai. Karena apa? Karena Tuhanlah tempat perlindungan yang teguh. Meski di tengah pergumulan sekalipun, di masa tuanya Daud tetap berlindung hanya kepada Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana pengenalan kita terhadap Allah kita? Pengenalan itu mempengaruhi cara pandang kita dan cara kita menyikapi segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Daud mengenal Allah sebagai penolong, sebagai pelindung yang setia dan sejati melalui perjalanan hidupnya bersama dengan Allah. Dia dapat memuji bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Daud memuji kebesaran Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Bukan lari daripada Tuhan, bukan kecewa kepada Tuhan. Daud selalu menjadikan Allah tempat perlindungan yang sejati. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Di tengah-tengah kesukaran yang kita alami saat ini, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami saat ini, ketika kita mengalami kesusahan, siapa yang kita cari? Siapa yang menjadi tempat perlindungan dan harapan kita? Siapa yang menjadi sandaran hidup kita? Ingatlah bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Allah dan Juru Selamat yang akan selalu menjadi tempat perlindungan yang sejati. Segala hal yang ada di dalam dunia ini ternyata tidak bisa memberikan jaminan keamanan perlindungan bagi kita. Tetapi hanya Tuhan Yesuslah yang bisa dan mampu menjadi tempat perlindungan yang sejati. Ingatlah, mari datanglah, carilah, dapatkanlah Tuhan Yesus di dalam hati dan hidup kita. Sandarkanlah diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Dialah tempat perlindungan yang teguh, gunung batu kita, keselamatan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan penopang kehidupan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini mungkin kami mengalami berbagai macam kesulitan, pergumulan, kesukaran, ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam menjalani hidup ini memang tidak mudah. Begitu banyak kerikil-kerikil yang harus kami lalui. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah tempat perlindungan yang sejati. Hanya Engkaulah yang mampu, karena Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Biarlah kami boleh mencari Tuhan ketika kami mengalami kesulitan. Kami boleh mengingat Engkau, bahkan kami boleh bersandar penuh kepada Engkau saja. Tempat perlindungan kami. Bukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Kuatkan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.